Halo semua, kenalkan saya Kevin, saya kreator dari Alokер. Di video ini saya akan share ke teman-teman gimana sih cara pakai Aloker. Karena saya lihat masih ada beberapa yang bingung cara pakainya, jadi oke saya buatkan videonya. Pertama, saya akan buat alokasi atau workspace baru. Di sini workspace baru saya beri nama demo. Di sini mata uangnya Indonesia rupiah dan tanggal mulai periodenya tanggal 25. Tanggal mulai periode itu apa sih? Tanggal mulai periode itu periode atau siklus trackingnya itu dimulai. Jadi karena saya pilihnya tanggal 25 atau tanggal gajian saya, jadi saya akan track dari mulai tanggal 25 sampai tanggal 24, kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya udah bulan berikutnya tanggal 25, nah bulan sebelum-sebelumnya itu tidak akan ditampilkan. Jadi akan fokus di periode tersebut aja. Tapi kalian tetap bisa lihat report di bulan-bulan sebelumnya. Oke, saya akan mulai, saya simpan. Oke, ini masih ada ngebug sih sebenarnya, tapi okelah. Kita mulai ke demo, workforce demo, dan kalau kalian ke home, akan melihat seperti ini, kurang lebih sama harusnya. Dan kalian yang pertama harus dilakukan adalah membuat alokasi baru, pengeluaran. Oke, di sini sebenarnya sudah ada, template-nya atau suggestion-nya itu, pengeluaran itu apa aja sih kira-kira, kayak misalnya kebutuhan pribadi, makan, belanja, dan lain-lain. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi harus nyatet apa aja sih. Nah, ini kalian bisa mulai dari sini. Atau kalau kalian udah tahu mau catat apa aja dan mau buat sendiri, kalian bisa create my own di sini. Oke, di sini untuk mempermudah, saya akan pilih semua, template-nya atau suggestion-nya, saya apply. Oke, dan sudah tertambah empat-empatnya. Ada kebutuhan pribadi, transportasi, makan dan minum, belanja rumah, dan tagihan. Oke, di sini saya bisa atur juga misalnya saya ingin ganti budgetnya. Dari di sini kan tiap alokasi ada kebutuhan pribadi 300.000. Nah, saya misalnya bisa ganti nih yang transportasi misalnya jadi tiap periodenya, tiap bulan budgetnya itu 200.000 misalnya. Oke, sudah di sini 200.000 dan saya juga bisa ganti urutannya dengan klik tombol yang ini. Misalnya makan dan minum saya ingin ada urutan paling pertama, terus transportasi kedua. Oke. Oke, nah selanjutnya yang kalian bisa lakukan adalah mengatur alokasi tabungan di Alloker. Jadi kalau kalian ke menu kelinci di sini atau pokon di sini, kalian akan bisa melihat tabungan di sini, oke ya. Nah di sini kalian bisa atur juga, tambahkan tabungan di sini dan sama seperti pengeluaran ada template-nya juga. Kalau kalian bingung, kalian lagi nabung apa sih? Nah, di sini sudah ada kayak dana darurat, alokasi tiap harinya 1 juta, investasi dan tabungan. Kalau kalian ingin buat sendiri, kalau kalian udah punya tabungan apa, kalian juga bisa create my own di sini, kayak yang pengeluaran. Nah, untuk mempersingkat juga saya akan pilih tiga-tiganya, apply. Oke, di sini sudah ada tabungan, investasi, dan dana darurat. Oke, kalian juga bisa atur tentunya, misalnya dana darurat, kalau saya atur di sini jumlah targetnya kosong, belum ada. Misalnya saya ingin targetin dana darurat terkumpul sampai misalnya 30 juta. Oke, udah ada nih 30 juta. Nah, kontribusi tiap target itu apa sih? Kontribusi target itu adalah alokasi yang kalian ingin alokasikan ke dana atau ke tabungan ini tiap periodenya. Nah, di sini saya ingin setiap bulan atau periode saya ingin nabung atau mengalokasikan uang saya ke alokasi, dana darurat ini misalnya tiap bulan 500.000 deh, oke ya. Nah, saya ingin nabung ke sini 500.000 setiap bulan, jadi mindahkan uangnya ke sini. Oke, dan tabungan. Oke, misalnya tabungan ini kalian di ATM atau di mana kalian udah punya simpanan nih, jadi nggak nol sebenarnya. Nah, kalian bisa deposit di sini, kalian catat misalnya saldo awal. Jumlahnya misalnya anggap aja saya punya 5 juta di rekening sekarang ini, saat ini. Oke, jadi jumlah yang ada di Alloker dan yang ada di, tabungan kalian itu kurang lebih sama lah.
Investasi di sini anggap aja saya belum pernah investasi jadi nol, tapi saya ingin coba melakukan investasi. Setiap bulan saya ingin coba alokasi 500.000 deh misalnya. Oke, dengan tanpa targetnya jadi biarin investasi terus, misalnya anggap aja investasi emas 500.000 tiap bulan, oke ya. Oke, saya masih nol, tabungan ada 500.000. Sekarang kita balik ke rebit di sini, pemasukan. Nah, ini siklus semuanya dimulai, kalau kalian klik tabungan akan muncul silakan tambahkan pemasukan terlebih dahulu. Jadi ini maksudnya apa sih, ada 1.500.000 tapi di sini nggak nol gitu. Kenapa? Nah, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian bisa atur kontribusi targetnya atau kalian ingin tabung berapa sih tiap periode atau tiap bulan. Nah, mulanya tuh dari sini. Jadi yang muncul di sini 500 dan 1 juta ini adalah kontribusi target tiap, periode. Nah, periodenya itu ada di sini, di atas, ya. Jadi tiap periode nanti akan beda-beda nih. Jadi periode ini kalian mengalokasikan tabungannya berapa, periode ini berapa, kayak gitu. Nah, misalnya di periode ini di Juli, dari Juli 25 sampai Agustus 24. Ini saya karena tanggal 25, gajiannya, saya misalnya tambahkan gaji deh, pemasukan jumlahnya misalnya, anggap aja 5 juta deh gajinya. Lalu di sini, gajiannya tanggal 25, oke, simpan. Nah, kalian perhatikan di sini udah bisa diklik sekarang. Oke, dia akan otomatis mengalokasikan, membuat transaksi ke tabungan kalian. Kalau kalian perhatikan di sini ada gaji 5 juta dan alokasi tabungan itu 2 juta dan alokasi pengeluaran 2.200.000. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada, eee, apa namanya, kart warna biru di sini tidak dialokasikan 800.000. Itu maksudnya apa sih? Jadi, dari tiap alokasi kalian yang sudah kalian buat, alokasi tabungan 2 juta, alokasi pengeluaran 2.200.000. Kalau ditambah jadinya 4.200.000. Pemasukan kalian 5 juta. 5 juta dikurangi 4.200.000 jadi sisanya 800.000. Nah, 800.000 ini adalah uang yang belum kalian alokasikan atau masih uang nganggur, kurang lebih gitu. Nah, tujuan kita adalah di sini, sebisa mungkin mengalokasikan uang kita ke alokasi tabungan atau alokasi pengeluaran. Jadi jangan sampai ada uang yang nganggur, kurang lebih gitu. Jadi, ya manfaatkan uangnya. Oke, kita periode ini yang 25 Juli ini, kita ada tabungan sekian, nah, dan tidak dialokasikan 800.000 nih. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kalian bisa tambahkan ke sini, ubah misalnya jumlah depositnya atau ubah, pemasukannya dari yang 1 juta misalnya jadi ya sekian. Tapi kalau kalian sekarang ke halaman pohon ini, kalian bertambah otomatis. Nah, saldo awal, nah ini allocated 1 juta. Nah, dari mana sih, kenapa sih ini bertambah? Karena kalian sudah mengalokasikan tabungannya di sini 1 juta. Jadi kalau kalian sudah buat menginput gaji kalian, nah alokasi tabungan ini akan otomatis dibuatkan transaksinya berdasarkan kontribusi target yang teman-teman sudah set sebelumnya. Jadi karena saya set tiap periodenya itu misalnya 1 juta, yang tabungan ini dia akan otomatis setelah kalian tambahkan pemasukan, dia akan otomatis menambahkan, nah allocated di sini 1 juta. Nah, kurang lebih gitu. Misalnya, karena ini saya ada 800.000 uang nganggur, saya akan, misalnya tambahkan ke dana darurat deh, jadi 1 juta deh, enggak 500.000 saya lebihkan. Oke, nah di sini hijau karena kalian lebih dari kontribusi target. Kenapa jadi warnanya hijau? Jadi kan kontribusi targetnya kan 500.000, ternyata ada kelebihan, saya alokasikan ke dana darurat, ke beberapa. Jadi kalau kalian cek lagi dana darurat di sini akan allocated-nya 1 juta. Oke ya.
Nah, mmm, kita punya uang sisa 300.000 nih, akan kemana kan kah uang ini? Kita misalnya akan alokasikan ke tabungan deh, aku investasi emas deh 300.000, enggak, tabungan. Jadi 1.300.000 misalnya, 1.300.000. Oke, nah sekarang udah set semuanya, jadi nggak ada uang yang minus atau kelebihan. Kurang lebih gini, jadi nanti setelah periode depannya dimulai, nanti dia akan kayak awal tadi, gajinya akan belum, kalian perlu input lagi gajinya di periode berikutnya dan kalian bisa atur lagi nih, kayak tabungannya kemana aja, pengeluarannya kemana aja. Nah, kurang lebih gitu, teman-teman. Tapi di sini yang rada membingungkannya adalah ketika kalian coba misalnya hapus saldonya misalnya ini ya. Ini kan kalau kalian perhatikan di sini allocated nih dan logonya tuh kelinci. Kelinci ini artinya dia dari, dialokasikan otomatis. Jadi kalau kalian hapus, oke, dan saldonya jadi nol di sini. Nah, kalau kalian ke menu kelinci lagi, nah kalian akan otomatis dibuatkan lagi transaksinya. Nah, dari, eee, berdasarkan, nah muncul lagi nih 500.000. Nah, ini kadang yang bikin orang-orang bingung, kok muncul lagi gitu padahal udah dihapus. Nah, kalau kalian tidak ingin mengalokasikan di periode tersebut, misalnya di periode ini, di bulan ini atau periode ini saya nggak mau nambahin dana darurat. Nah, yang bisa kalian lakukan itu sebenarnya nggak perlu hapus di sini, karena akan, ini saya masih, cari caranya biar nggak bikin bingung sebenarnya. Jadi, kalau kalian tidak ingin menambahkan dana darurat di periode ini, misalnya nggak mau, kalian bisa hapusnya melalui sini. Nah, kalian klik, kalian delete. Nah, dia akan set jadi nol. Nah, kalau kalian ke dana darurat lagi, nah allocatednya nol, kurang lebih gitu. Jadi biar nggak bingung. Oke, dan di sini karena saya setnya nol, saya punya kelebihan uang 1 juta yang belum dialokasikan atau uang nganggur. Nah, kurang lebih seperti itu cara pakainya. Dan sebenarnya pemasukan ini kalian akan gunakan atau kalian akan buka sebenarnya ketika ada pemasukan atau hari gajian, kalian baru tuh buka menu-menu ini biasanya. Yang kan sering kalian pakai itu menu di sini, pengeluaran. Nah, kalian bisa input pengeluarannya, kalian sebisa mungkin input pengeluaran kalian tiap harinya. Ada apa aja misalnya saya bisa pilih di sini, input misalnya, kan tadi satu alokasi makan kan 1.500.000, misalnya di bulan ini pengeluaran makan kalian nih 1.600.000 deh, oke ya, kelebihan, oke 1.600.000 di sini makan saya misalnya apa ya, nasi padang deh, di bulan ini, periode ini saya makan nasi padang, nah 1.600.000. Nah, kalau kalian perhatikan ke menu ini lagi, nah kalian akan lihat tuh sisa anggarannya minus 100.000, oke ya. Nah, tapi kalian karena ada kelebihan uang kalian jadi berkurang, jadi 900.000. Tapi kalau kalian isi dana daruratnya misalnya yang tadi 1 juta, nah kalian akan minus nih uang kalian. Jadi kalian perlu utak-atik lagi, oke ini 500.000, okelah jadi 900.000 deh, saya pindahin uangnya, oke. Nah, kurang lebih gitu. Nah, dan ini karena saya setnya show daily spending, dia akan memperlihatkan pengeluaran setiap harinya. Nah, jadi muncul angka yang di sini itu adalah pengeluaran per harinya, bukan periode. Dan akan muncul card seperti ini nih. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kalau kalian buka, nah ini tanggal 26 saya ada transaksi 1.600.000 nih di bulan, atau di tanggal 25 nol. Jadi kalau merah itu kalian boros, kurang lebih gitu. Semakin merah semakin boros, semakin ijo semakin hemat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalian juga bisa pilih periode-periode sebelumnya, karena nggak ada jadi yang ada. Oke, dan satu hal lagi, ketika kalian buka pemasukan atau periodenya, ya pilih periode dan kalian cuma lihat satu aja periodenya. Kalau saya kan banyak nih, dari 25 September, kenapa? Karena
Periode itu akan dimulai dari tanggal atau waktu kalian sign up di Allocer. Jadi karena saya sign up di Allocer-nya dari September 25 atau 2024, nah makanya periodenya dari tanggal saya daftar dimulai. Iya, kalau kalian baru daftar kemungkinan kalian akan hanya lihat satu periode aja, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Iya, saya harap videonya nggak kepanjangan, tapi sepertinya kepanjangan dan saya harap kalian paham cara pakai Allocer-nya gimana, cara manage keuangannya gimana di Allocer. Saya harap videonya ini atau cara pakainya ini simpel sebenarnya, teman-teman bisa paham. Jadi ya oke, itu saja untuk saat ini. Thank you so much.